Halo teman-teman semua, ketemu lagi di cerita di drama sekitar kita. Oke, kali ini dramanya ada di drama kuliah ceritanya. Judulnya itu kesel banget dijodohin sama teman sekelompok terus-terusan. Ceritanya ini lagi kuliah. Ini dia sebentar dia itu ada mahasiswa kedokteran, mahasiswi kedokteran tepatnya. Ya, kita langsung mulai aja. Halo teman-teman, aku mau ceritain drama kuliah yang bikin aku masih kepikiran sampai sekarang. Wah, ini apa nih? Kasih tak sampai apa gimana ceritanya? Oke, lanjut ya. Jadi, aku pernah sekelompok sama X. Ini X ini nama si cowoknya itu ya. Selama setahun. Aku nggak ngerti kenapa semua orang itu suka ngejodohin aku sama dia. Awalnya pas kita diajak kenalan sesama dokter internship, jadi pada saat itu ada 8 dokter, memang kebanyakan cowok. Aku yang masih jomblo waktu itu pengen banget punya suami dokter. Ah, ini apa nih? Power couple gitu kali ya. Power couple gitu ya, sama-sama dokter gitu ya. Ya elit lah gitu ya. Oke. Pas kenalan, si X ini tiba-tiba nempelin tangannya di samping tanganku pas kita berdiri sejajar. Ya udah kayak ini milik aku gitu. Waduh, sebentar-sebentar gini kan ya, tangannya nempel gitu. Mungkin dia pengen pengen lebih deket gitu kali ya. Ya masa langsung kayak ini udah jadi milik aku gitu. Ya mungkin lagi emosional emosional aja gitu ya. Nah, pas aku ninggalin dia buat kenalan sama dokter yang lain, dia pergi ke belakang dan kayak kelihatan sedih gitu. Chief kelompokku nanya ke aku, kenapa si X sedih? Ya, aku cuman bengong aja gitu kan ya. Bingung banget. Terus suatu hari, pas aku jaga sendirian di rumah sakit, pas teman jagaku lagi keluar, kebetulan aku berpapasan dengan dokter internship lain yang aku suka. Jadi bukan si X ya teman-teman ya. Terus dia tanya, loh kamu biasanya jaga sama si X, mana si X? Aku jadi kesel abis. Padahal aku tuh senang banget pas giliran jaga sama dokter yang aku suka itu. Malah ditanyain soal si X. Aku terus cek jadwalku. Perasaan baru 2-3 kali aku jaga sama dia dari 10 minggu di bagian itu. Sisanya jaga sama teman cewekku. Ya kok bisa dikiranya itu aku biasa jaga sama si X gitu. Pas pulang ke kos dekat rumah sakit, kebetulan aku jalan sama teman-teman. Ya, rombongan gitu ya. Ternyata si X jalan di depanku. Kira-kira cuma 1 meteran gitu jaraknya. Dalam hati aku, ini ngapain ya? Ini anak ini. Biasanya aku tuh nggak main HP sambil jalan. Tapi aku pura-pura main HP sambil jalan pelan, berharap dia jalan duluan. Tapi pas aku perhatikan jaraknya tetap 1 meter. Kayak sengaja deketin aku gitu. Si X ini kok ya aneh banget gitu. Oke, ya. Jadi menurut yang tulis surat ini, si X itu kayak nggak biasa gitu ya. Cara PDKT-nya tuh nggak normal gitu ya. Agak lain memang mungkin ya. Lalu, pernah pas lagi jaga di poli, dosenku nanya, pacarmu siapa sih? Terus aku bilang gitu, aku nggak punya pacar dok. Terus, dosennya sama perawat di situ ngejodohin aku sama si X lagi. Padahal, aku tahu bahwa X itu tuh sudah punya pacar, mahasiswi kebidanan. Dan pasang foto di WA gitu ya. Foto bareng di WA. Untungnya saat itu aku lagi skripsian, jadi ya nggak kepikiran dia gitu. Dulu, pas semester awal, oh ini dia flashback guys. Dia flashback gitu ya. Ini kejadiannya pada saat semester awal. Dulu pas semester awal, aku belajar kelompok bareng sama teman-teman. Si X ini datang pada saat aku mau pulang selesai belajar gitu ya. Dia parkirin motornya deket motorku. Terus sosokan nanya gitu. Mau aku bantuin?
dengan tatapan mata dingin. Aku bilang, nggak usah. Pas pindahin motor, tanahnya agak miring, aku lalu hampir jatuh. Pas aku mau minta tolong, dia malah nyelonong masuk aja gitu, nyuekin aku. Bikin kesel aja pikirku. Dasar laki-laki egois. Akhirnya aku keluarin motor sendiri. Ya karena hampir jatuh tadi, tanganku sampai kepuntir dikit. Tahun ketiga, ini masih flashback ya guys ya. Jadi, dia tuh dijodoh-jodohin banget sama dokter, sama perawat pada saat dia internship gitu. Ini dia flashback lagi. Dia flashback waktu dia sebelum internship. Tahun ketiga, kebetulan aku sekelompok lagi sama X. Aku takut banget. Waduh, nggak bisa nih. Aku akan coba meluluhkan dia supaya dia nggak egois. Karena kan sekelompok ya. Tetapi matanya tetap dengan tatapan dingin gitu. Cuek banget. Aku bilang ke teman, kalau ada apa-apa, aku kabarin lewat mereka ya. Aku nggak mau ngabarin langsung sama si X. Tapi anehnya, yang paling doyan bantuin aku malah si X ini. Dia itu nggak pinter-pinter amat. Tapi pernah pada saat ngerjain tugas bareng, dia sampai membawa buku tebal ribuan halaman buat bantu aku presentasi. Padahal biasanya aku belajar dari jurnal-jurnal pendek doang. Dia bawa buku itu pakai ransel. Dia baca sampai paham, cuman buat bantu aku. Aku heran, dia ini kok mau sih gitu ya, bela-belain baca. Lalu suatu hari, aku dan teman-teman janjian belajar di rumah kakak alumni di pinggir kota. Seperti biasa, aku nyasar pas ke lokasi. Terus aku telepon teman, minta dijemput. Oh, ceritanya dia ini nyasar gitu ya. Dia minta tolong temennya untuk dijemput. Dan ternyata teman-teman siapa yang jemput? Ternyata si X ini yang menjemput dia pada saat dia nyasar. Dikocak sih ya. Terus pas lagi jalan pulang sama teman, si X pas jalan di depan, dia ngobrol sambil tengok kita berdua. Dia ngajak-ngajak ngomong gitu soal tempat wisata. Kayak mau ngajak aku gitu. Nah, kebetulan temanku yang di samping ini yang rajin menjawab. Ternyata besoknya aku lihat story teman cewekku ini. Mereka berdua lagi pergi berenang bareng. Ya memang ada anak tetangga sih. Tetapi yang dewasa cuma mereka berdua gitu. Ada apa ya di antara mereka berdua? Setelah kejadian itu, aku menghilang dari si X ini. Oh, jadi dia nggak kontakan gitu ya. Terus naik ke tahun keempat, aku juga ada kesibukan skripsi. Perkuliahan juga sudah selesai. Aku udah jarang ketemu teman-temanku. Ke kampus, cuman ketemu pembimbing aja. Dan waktu itu, aku nggak mau mikirin apa-apa selain tugas-tugas aku. Kadang masih ada obrolan teman, tapi dari grup sosmed aja. Ada yang mentereng banget, pasang profil dengan pas foto. Pas aku cek, nggak salah tuh. Si X pasang foto profil dengan cewek. Pas kulihat lagi, oh, bukan satu jurusan. Ya, 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 ya. Oh, ini masih flashback ya guys ya. Pas aku berhenti di warung makan, aku sempat ditanya-tanyain sama teman-temanku dari kelompok lain. Kebetulan mereka baru pindah ke kota ini. Nanyain aku gitu ya. Macam kayak udah lama gak ketemu gitu. Padahal baru 5 bulan gak ketemu karena kesibukan gitu. Pas aku mau bayar, si Bu kantin tanya, si X mana gitu. Dalam hati aku, kenapa ya nanya kayak gini sama aku gitu. Memangnya aku siapanya si X gitu. Terus aku jawab, oh kami udah gak sekelompok lagi. Sebenarnya saat itu aku kesel. Selalu ditanyain soal si X ini. Perasaan dia itu kemana-mana kan gak sama aku ya. Lalu terakhir pas aku diskusi sama dokter spesialis, aku duduk di samping dosen itu. Dan si X duduk di depan. Dokter itu cerita, ada wanita paling gak peka. Semua orang tahu, tapi dia gak sadar. Aku kaget. Lirik teman, ini apa maksudnya? Banyak orang memang jodohin aku sama si X. Di umurku yang sudah seperempat abad ini. Anjay. 25 tahun kali. Aku memang butuh seseorang. Tapi kok masih single? Apa gara-gara si X ini? Aku beneran bingung sampai sekarang. Gimana ya teman-teman? Waduh, 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 waduh. Ya mohon maaf ya guys ya. Ini dia ceritanya agak kata-katanya agak campur aduk gitu ya, jadi kurang koheren. Jadi aku tadi coba bantu untuk ya sebisaku supaya bisa dipahami lah ya.
Jadi intinya ada si X ini kayak deketin dia, tapi deket-deket nggak deket gitu. Tapi mereka nggak sempet pacaran, tapi orang-orang pada tahu kayak tuh si X itu tuh suka sama dia, tapi memang nggak pernah pacaran, nggak pernah jadian gitu ya. Terus dia tuh kayak bingung kok sampai sekarang tuh dia semasa kuliah nggak pernah pacaran. Intinya si teman curhat kita ini dia merasa bingung. Ini kenapa coba ini ya? Aku nggak pacaran gitu ya, merasa bingung juga gitu. Nggak pacaran apa mungkin gara-gara si X gitu ya. Uh, ya melelahkan juga nih cerita yang kali ini ya, teman-teman ya. Gimana teman-teman? Kalau cerita teman-teman jadi si yang curhat ini. Jadi sejak awal kuliah dia memang punya histori sama si X, nggak pernah jadian, dan dia berpikir bahwa dia itu kayaknya nggak pernah pacaran gara-gara si X gitu ya. Ini ya ini ya menurutku ya si X ini ya blunder juga sih ya, harusnya ngomong lah gitu ya kalau memang suka, ngomong. Kalau misalnya memang nggak berani, nggak mau pacaran atau gimana sama dia, ya jangan cerita-cerita juga ke yang lain gitu ya. Jadinya kan seolah-olah si kalau aku memposisikan diri sebagai yang surat itu, orang lain pada tahu kamu suka sama aku, tapi kamu lo nggak pernah ngomong ke aku gitu ya. Semua orang tahu selain aku gitu ya. Si dokter yang jadi pembimbingnya dia berkata tidak langsung bahwa teman curhat kita ini tuh nggak peka gitu ya. Padahal kalau dari cerita ini menurutku nggak ya. Ya sebagai cewek dia juga mungkin nggak berani langsung tanya gitu kali ya. Emang aku siapa gitu ya, langsung tanya gitu. Kamu suka ya sama aku gitu ya. Ya mungkin awkward juga ya guys ya. Gitu. Anyway, itu cerita kita kali ini, drama semasa kuliah. Nah, teman-teman mengingatkan kalau teman-teman pengen curhat bisa langsung cek di link di bawah ya. Bisa langsung klik mulai curhat ya. Nggak usah takut, coba aja dulu gitu ya. Nanti sambil ketik-ketik gitu kan ya, sambil pasti nanti mengalir kata-katanya gitu ya, karena itu pengalaman teman-teman sendiri. Suratnya apa aja guys, tenang aja ya. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang enjoy bisa like dan subscribe ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa follow juga di TikTok, follow juga di Facebook ya. Buat yang punya Facebook, follow juga di Twitter. Di situ aku akan kasih teaser-teaser. Dadah.